Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa kallafa bitta'ah wa wafahu ala dzalika ajra. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum faqatil musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul abidin alladzina qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim wa majid wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil ladina abadullah haqqa ibadatih fa asbagha alaihim ni'amahu wa addalahum jannah. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain. Ini adalah malam kedua ya, dari bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan. Di samping Allah muliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ya. Rajab ini yang spesial karena di dalam bulan Rajab pada 1443 tahun yang lalu ya, Allah memberi fasilitas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk di-travelingkan ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis dan kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Karena itu bagi kita orang muslim yang menjadi bagian dari umatnya punya kewajiban moral untuk merayakan dan memperingatinya. Dua kosakata yang tidak bisa kita tinggal, perayaan dan peringatan. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun orang yang mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, satu di antara tanda kebesaran dan kuasa Allah itu, Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapnya. Maka siapapun orang yang mengagungkan, pengagungan mereka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah itu merupakan bagian dari ketakwaan yang bersangkutan kepada Allah. Dalam ayat yang lain ya, Allah menyatakan bahwa pengagungan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah itu merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena itu sekalipun data normatif ya, kecuali Nabi dikabarkan ya, tidak pernah melakukan puasa selain Ramadan ya. Jadi Nabi tidak pernah puasa di luar Ramadan kecuali bulan Rajab ya. Ada yang ditambahkan Sa'ban, artinya di bulan-bulan lain tidak menjadi, kecuali Nabi melakukan hari Senin dan Kamis itu ya. Artinya ada
stressing ya, terhadap bulan yang kita semua mestinya tahu bahwa ini adalah bulan yang spesial menurut Nabi. Maka kita semua yang menjadi bagian dari hambanya punya kewajiban moral untuk mengagungkan, merayakan. Maka sesungguhnya perayaan yang dimaksud ya, itu mencoba menapak tilasi kembali apa yang pernah tertoleh di dalam sejarah. Niki yang hari ini orang kehilangan makna atas sebuah peristiwa karena mencoba menapak tilasi kembali apa yang pernah terjadi ini jarang dilakukan, sehingga ada reduksi, ada makna tentang mengapa sejarah itu terjadi menjadi tidak dipahami oleh generasi berikutnya. Nah, kita tidak boleh punya kesalahan ya, seperti layaknya umat Nabi Isa alaihissalam. Ya, sesungguhnya secara logika bagaimana kita bisa menerima ada sebuah tulisan ya, rangkuman atau kompilasi dari orang per orang yang mengabarkan atas kejadian yang pernah terjadi sebelumnya 350 tahun. Jadi Injil itu ditulis kembali setelah 350 tahun Nabi Isa pernah menjalani kehidupannya di dunia sebelum diangkat ke langit itu. Ya. Jadi kalau kemudian ada 4 versi yang berbeda, ya siapa yang bisa memastikan validitas, apalagi masa itu. Ya, yang dokumentasi sangat amat terbatas, itu pun kalau ada. Karena itu sejarah perjuangan bangsa Indonesia super semar sampai hari ini itu nggak pernah jelas, karena nggak ada yang mencatat dan tidak ada yang pernah menceritakannya. Demikian juga kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk para pahlawannya, itu hanya dikenang menjadi jalan-jalan di beberapa ruas, di beberapa kota. Ya. Lebih dari itu tidak ada yang mengenal. Sekalipun mereka tidak punya pretensi untuk dikenal, tetapi mestinya bagi kita mengenal itu lebih baik, sehingga kita bisa meneladani. Kalau kita kembali lagi proses sejarah, ketika Arswendo Atmawiloto punya tabloid namanya Monitor dan kemudian membuat polling kepada semua pembaca Monitor. Monitor itu tabloid artis. Ya. Bisa dibayangkan kan pangsa pasar, pembacanya itu siapa. Itu diminta polling siapa di antara para pembaca se-Indonesia yang siapa yang diidolakan. Menurut pembaca siapa tokoh-tokoh itu yang diidolakan. Ya. Menurut saya masih mending ada orang yang masih ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu untuk karuan di masjid loh ya. Ya, karuan pollingnya itu di masjid setelah Maulid Nabi ya, lagi ini ya majalah Monitor yang membaca ya, beragam agama, beragam suku, beragam strata sosial, tapi bisa dilihat ya, pembaca mereka itu siapa. Sebagian dari mereka memasukkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang diidolakan, itu menurut saya masih lebih baik ya. Dari yang ya, berapa eksemplar yang diterbitkan, kemudian yang balik kembali itu wallahu a'lam kepastiannya. Tetapi yang kemudian tercatat Nabi Muhammad itu di urutan yang ke-11 ya. Maka marahlah ya, orang Indonesia orang Islam se-Indonesia ini marah karena dianggap penistaan, penodaan agama, yang kemudian mengantarkan ya direkturnya ini ya, harus kemudian dimasukkan penjara, dibakar kantornya, dibredel macam-macam itu. Ya, itu yang melakukan pembelaan Gus Dur. Jadi ya karena logikanya sederhana itu. Ya.
Ya, dia nggak salah, kecuali memang dia memanipulasi hasil data itu, gitu loh, data polling. Yang salah itu kita. Jadi mestinya seperti Al-Fatihah. Bangun tidur Al-Fatihah, itu langsung nyaut itu. Bangun tidur, siapa yang kamu idolakan? Nabi Muhammad. Hari ini cerita tentang Nabi Muhammad tidak pernah utuh disampaikan. Nggak pernah disampaikan. Nurul Yakin, Khulasoh Nurul Yakin itu di pesantren-pesantren, di luar pesantren sangat terbatas. Apalagi kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini menjadi penting. Jadi kalau menjadi kewajiban moral sampean gitu, satu waktu ketika pas 17 Agustus ya, kalau pandemi sudah mereda ya, maka sesungguhnya perlu ya, jadi telling story. Jadi siswa-siswa itu diminta untuk menceritakan tokoh-tokoh atau pahlawan lokal. Itu cerita itu supaya himmahnya. Ada anak Blitar itu yang fasih ya, dari detik ke detik ya, untuk menyebutkan hari per hari itu, yang hafal sejarahnya Bung Karno. Itu luar biasa. Ya. Itu kalau misalnya didesain seperti itu ya, lebih baik. Ya. Menjadi penting karena itu Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ya. Jadi kita diminta untuk saling mengingatkan karena itu memiliki manfaat yang luar biasa untuk orang Islam. Ya. Bulan Rajab ya, itu ada beberapa pendapat. Ya, satu di antaranya menyangkut tentang mengapa disebut Rajab. Ya. Itu satu di antara pendapat mengatakan bahwa Rajab itu artinya agung. Jadi kalau bulan Rajab itu bulan yang agung. Nah, Rajab itu keagungannya oleh orang Arab waktu itu, okay, itu selama bulan Rajab pintu Ka'bah itu dibuka. Ya. Kalau bulan-bulan di luar bulan Rajab itu dibuka hanya hari Senin dan hari Kamis. Ya. Tapi kalau hari-hari bulan Rajab begini dibuka dulu, ya, tidak hari ini dulu. Ya. Karena bentuk penghormatannya kepada bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu merupakan bulan di mana Allah meminta kita ini untuk melakukan gencatan senjata. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan apapun, ya, termasuk perang. Ya. Tapi kecuali tadi diinformasikan, fala tadrimu fihinna anfusakum, ya, faqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi kalau diserang baru ya, sifatnya reaktif, kita tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Jadi harus bulan Rajab ini bulan introspeksi. Fala tadlimu anfusakum fihinna anfusakum wala fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi tidak boleh melakukan kezaliman apalagi kepada orang lain, termasuk kepada diri sendiri. Jadi masing-masing kita likulin minna hak, masing-masing kita itu punya hak, masing-masing anggota badan kita punya hak yang harus dipenuhi hak-haknya itu. Nah, karena bulan Rajab itu merupakan starting point ya, bagaimana kita memastikan diri nanti ketika bulan Ramadan kita sudah punya kesiapan diri, kesiapan mental, ya, kesiapan ruh, ya, tidak semata-mata kesiapan finansial. Jadi kita diberikan penghormatan oleh Allah, ya. Jadi ada ancang-ancangnya. Bulan Rajab itu merupakan ancangan dari bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan sebuah statement bahwa inna Rajab syahrullah. Rajab itu merupakan bulan Allah. Ya. Wa Sa'ban syahri. Sa'ban itu bulannya Kanjeng Nabi. Kalau wa Ramadan syahru ummati.
Masing-masing punya implikasi-implikasi. Karena itu nggih, disebutkan dalam satu hadis nggih, ini berbahagialah yang hari ini puasa. Ya. Jadi karena disebutkan saumu awwali yaumin min Rajab nggih, kafaratu salasin ya, salasa sinin. Jadi puasa di hari pertama Rajab itu melebur dosa-dosa selama 3 tahun. Dan besok itu 2 tahun, nah, jadi yang ketiga itu 1 tahun. Ya. Tetapi kemudian siapapun orang yang puasa sampai dengan 30 hari, maka setiap harinya itu menghapus dosa-dosa dalam skala 1 bulan. Ya. Dan secara khusus tadi disampaikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah puasa setelah Ramadan kecuali bulan Rajab dan Sya'ban. Ya. Apa yang kita lakukan dalam bulan Sya'ban, ya, selain puasa, ya, disunahkan sebanyak yang kita mau. Ya. Kita 30 hari juga boleh, ya, sehari ini saja juga boleh. Ya. Dan setiap Senin dan Kamis kita tambahkan puasa Senin dan Kamis, nggih, dimanggaaken, karena puasa sunnah atau ibadah sunnah itu boleh digabung-gabung. Yang tidak boleh itu ibadah wajib. Kemudian kita diminta untuk membaca tasbih, selain membaca istighfar dan minta tobat. Allahumma firli warhamni watub alayya, itu diminta membaca 70 kali, kemudian baca tasbih subhanallahil hayyul qayyum 100 kali untuk 10 hari pertama dan begitu seterusnya. Ini bentuk penghormatan kita, dan lebih dari itu, seperti yang pernah diceritakan dulu di Baitul Maqdis, ada seorang perempuan yang mewanti-wanti kepada putranya satu waktu kalau meninggal untuk tidak dikafani dengan kafan yang baru. Pesen ibunya kepada anaknya, tolong nanti kafani aku dengan kain yang biasa aku pakai. Oleh sang putra diabaikan karena dia underestimate. Seumpama ia nanti menggunakan pakaian yang biasa dipakai, bagaimana dengan komentar masyarakat? Ping pisan ibuke wafat ae ora gelem hormat, nukokne kafan ora gelem. Nah itu digelayuti oleh bayangan-bayangan atau komen dari masyarakat yang mungkin juga belum pasti kalau anaknya ini memberikan pemahaman tentang wasiat ibunya. Saya kira juga tidak, tapi putranya ini mengabaikan. Alhasil ibunya ini kemudian meninggal, maka dikafani dengan kafan yang baru, kain yang baru. Yang menarik, malam hari ketika putranya tidur, diimpikan ketemu sama ibunya, dan ibunya marah. Marah, tidak ridho. Aku tidak rela, aku tidak rela, aku tidak rela. Maka terbangun putranya semalam itu, membawa pakaian yang biasa dipakai, maunya langsung diganti. Jadi menuju ke kubur, digalilah kubur ibunya kembali. Di tempat yang dia yakini, ya di situ tadi itu ibunya mau dikubur. Digali sampai dengan kedalaman yang dia yakin di situ tadi ibunya dikubur, ternyata tidak ditemui jenazah ibunya. Maka menangislah sang putra ini, menangis. Nah kemudian ada suara tanpa rupa, yang memberikan tapi wong suara tanpa rupa niku bukan sesuatu yang menakutkan, ngoten nggih.
Kata-katanya itu, tidakkah kamu tahu? Ama alimta. Annaman a'dzama syahrana Rajab la natrukuhu fil qabri faridan wahida. Tidakkah kamu tahu bahwa siapapun orang yang mengagungkan bulan Rajab, maka dia tidak akan kami biarkan sendiri di kuburnya. Nah, lantas di mana jenazahnya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika orang terhantui, seperti lagunya Ida Laila itu, terhantui dengan kematian, tidak saja matinya yang sakit, sekalipun Nabi Muhammad SAW sudah memintanya agar kita, umatnya itu tidak mengalami sakit yang sesungguhnya ketika kematian itu datang. Itu dihantui nanti akan sendiri. Imam Ghazali menceritakan bagaimana ada salah seorang imam memberikan pengamatan sekian lama, saya mencermati orang menyayangi dan menyintai itu ternyata hanya ada pada 3 kesimpulan. Orang itu cinta kepada apa dan siapa, sampai dengan batas yang bersangkutan itu sakit. Jadi begitu dia sakit, dianggap tidak fungsional, ditinggal. Ngono kuwi ana ngoten nggih. Peduli amat dengan kemarin, nyatane saiki loro, saya nggak bisa ngambil manfaat dari dia, tinggal. Ada yang sayangnya itu sampai kematiannya. Kayaknya kemarin ada yang cerita ya. Ada di HP ini ada. Jadi ada orang yang berpesan, berpesan agar jadi menawarkan setengah dari kekayaan, kalau nggak salah, setengah dari kekayaannya akan diberikan kepada siapapun orang yang bertahan, kalau nggak salah 40 hari di kuburan bersama dia. Jadi dia wasiat itu. Anaknya semua tidak ada yang mau itu. Akhirnya ada orang yang volunteer itu. Wis mati ora apa-apa wis diwaneni. Akhirnya ya kalau sekarang ya diakta notariskan. Ketika meninggal maka dia tunggu itu. Dan informasinya begitu 7 langkah para pelayat itu meninggalkan, maka datanglah malaikat. Malaikat itu ora kok nakoni sing mati. Nakoni sing jejeri sing nunggok ini ngoten. Nggih. Tapi inti dari pertanyaan ini nggih, betapa detail sekali, detail sekali. Sampai pada kesimpulan, ya Allah, tidak ada seberapapun yang kita terima dari Allah yang tidak kita pertanggungjawabkan. Tidak dipertanggungjawabkan, apalagi nanti kalau dia dapat setengah dari harta kekayaan. Akhirnya dia menolak itu. Wes ora apa. Jadi dia tidak minta lagi karena bayangannya kelak nanti di akhirat. Sekalipun itu dia sudah lakoni. Jadi di lagu itu kan diremuk tulangnya, dan seperti kesaksiannya banyak orang termasuk Setiawan Jodi ketika Jogja itu dibuat ring road itu kan memastikan harus melintasi pemakaman. Maka terjadi dialog antara masyarakat dengan ya mungkin dinas PU ya. Sampai akhirnya disepakati, silahkan nggak apa-apa di situ, tapi difasilitasi semua yang dimakamkan di area yang kira-kira nanti dipakai jalan itu digantikan. Jadi kemudian terjadi penggalian massal kuburan itu. Pak Setiawan Jodi, seorang keluarga kerajaan Yogyakarta, seorang pengusaha, seorang artis, seorang penyanyi, ikut hadir karena ada keluarganya yang dimakamkan di situ. Dan terbelalak matanya, demikian juga yang lain.
betapa orang di dalam kubur itu nasibnya beda-beda. Ada yang utuh, nggih. Informasi kalau utuh itu semua yang menghafalkan Quran itu cerita yang berkembang, nggih, itu utuh, nggih. Jenazahnya utuh, banyak sekali, nggih. Jadi di Jenu, Tuban itu pernah ada abrasi, nggih. Laut itu semakin ke darat, akhirnya dipindahkan itu padahal sudah puluhan tahun, ternyata masih seperti beberapa detik dikuburkan. Di Jakarta juga ada yang orang melintas di daerah situ selalu berbau wangi, dan ternyata digali itu penghafal Quran. Ada yang kepalanya nggak karuan, mestinya ning lor, itu ning kidul, ono sing ning tengah gitu nggih. Nah, maka dia percaya betul bahwa siksa kubur itu ada. Makanya dia kemudian kontemplasi riyadhah di Masjid Demak, terus muncullah lagu Kantata Taqwa itu. Itu ceritanya itu. Enggak sampean buka YouTube ini Kantata Taqwa itu hasil kontemplasi ya. Jadi hasil riyadhahnya seorang Setiawan Jodi ya. Alhasil seorang itu takut, tapi takutnya kan ketika belum mati. Kalau sudah mati kan nggak punya pilihan. Ya kudu dilebokne kono ngoten nggih. Dan maka ketika suara tanpa rupa nggih niki menegaskan bahwa orang itu, ibunya itu diselamatkan, tidak ditinggal sendirian. Itu intinya wong alam besar di mana Allah menaruhnya nggih, menghormatinya. Tapi yang menarik nggih, perempuan ini setiap bulan Rajab tidak meninggalkan bacaan surat Al-Ikhlas 12 kali setiap hari. Kalau saya daripada lali, pokoknya mari sholat waca ping 12 daripada ngenteni kowe mari zuhur lari, kowe mari ngono asar lari, akhirnya sampai subuh maneh ya. Belum lagi nggih, saya lupa nggak ngasih tahu sampean semua nggih. Jadi tadi malam itu, kemarin tadi malam, niku kesempatan orang menulis, menulis bacaan, nek kepingin, dompete mesti ono duit. Karena wis telat ya wis ora usah. Ya, ditulis ngaten nggih. Menarik itu nggih, dari ijazah dari Habib Abdullah Ibn Hasan bin Asyatiri itu nggih. Jadi didelenin dompet nggih. Jadi taruh uang dulu di situ nggih. Terus ditulis tulisan didelenin dompet, dompetnya dilaminating, disimpen. Nah, kok duit utuh itu. Tapi luar biasa, niku janjinya nggih. Tentu beliau tidak akan melakukan ini kecuali ada gurunya ya, yang sudah melakukannya ya, sehingga kemudian beliau bercerita kepada siapapun ya. Jadi inna hadza, tulis tadi niku. SPE ora telat ya. Bismillah nggih. Inna hadza nggih. La rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Jadi dari Habib Salim bin Abdullah Asyatiri ya. Caranya niku ditulis ya, terus dideleh tinggone dompet ya. Janjinya itu ya, insya Allah selama 1 tahun penuh rezekinya tidak pernah putus ya. Oh no, alhamdulillah kuasaan pangeran ya. Mau alam bisa, pokoknya kudu percaya sih, ngaten nggih. Nggih. Aja dibuka
Ojo sampean tani terus ngene ngono tuh. Kok kuasane pangeran niku ono mawon iki. Nggih. Jadi niku tentang nggih Rajab nggih yang dan kita diminta untuk memohon kepada Allah sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tuntunkan untuk senantiasa membaca berulang-ulang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Kita memohon agar kita diberikan banyak kebaikan selama di 2 bulan ini dan kita diberi kesempatan menemui Ramadan. Nggih. Bayangan kita nggih, terlepas dari politik bisnis nggih, itu selalu saja di beberapa mall ya, toko-toko besar itu selalu ada cuci gudang. Jadi di desa beda saleh. Kok saleh kok kaya di sini banyak saleh, ya, punyanya saleh. Ya, itu selalu nggih. Jadi kalau bayangan kita kan nggak mungkin orang berjualan itu mau rugi gitu. Tapi selalu saja kita bisa, Mas Zamroni pun nyekseni niku. Kok iso yo? Jadi kadang-kadang harga itu seharga pabrik gitu. Ya, kita tidak tahu yang semestinya. Ya. Tapi selalu saja orang niku ketika ada diskon ya, selalu berburu diskon. Hanya sayangnya memang sekalipun Allah itu sudah menggunakan bahasa transaksional, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW ketika memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Nek gak dimotivasi kali transaksional itu kayaknya kita nggak mau melakukan. Ngelakoni ini untuk opo? Nek wis tak lakoni untuk opo? Niku mesti. Makanya dicegat kali Allah sebelumnya. Ada banyak janji-janji Allah itu. Sopong lakoni opo untuk iki. Demikian juga Nabi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW memberikan pernyataan siapapun orang yang menunaikan yang mendapat kesempatan bulan Ramadan, maka yang bersangkutan ini dosanya dihapus. Kalau kita mau kalkulasi, rasanya kita niki akan ikut di belakang Abu Nuwas. Karena kita tidak ada yang bisa memastikan antara apa yang kita terima dari Allah dengan kebaktian pengabdian kita kepada Allah itu nggak akan pernah imbang. Jadi kita akan di belakang Abu Nuwas, ilahi wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla. Rasanya nggak pantas aku ini engkau masukkan ke dalam surga Firdaus. Ya. Tapi wala aqwa 'alan naril jahim. Jadi kepada pangeran Abu Nuwas itu memberikan pernyataan yang diplomatif. Kula mboten pantas, tapi kula mboten kiyat nih ngoten nggih. Lah terus piye? Fahabli taubata waghfir dzunubipun. Kula namung jenengan paringi sepunten mawon. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena hanya Engkau yang mampu memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang besar. Selanjutnya apa kata Engkau ya Allah? Ngono lho. Kan luar biasa bahasanya Abu Nuwas niku. Nggih. Kira-kira kita semua akan begitu kalau mau menelanjangi diri. Makanya setiap malam Kanjeng Nabi niku dawuh kita niku disuwun salat malam, sunnahnya kita itu nangis, nek ora iso ditangis-tangis nih. Nggih. Nggih, pas perintah Kanjeng Nabi begitu. Nggih, hanya mencari dalam tanda petik mencari empati dari Allah Subhanahu wa taala. Temenanan iki nangis. Padahal gak ono luwe gitu. Tapi intinya bahwa gini caranya ngoten nggih. Dicoba kita merasa tidak maksimal gitu loh, dari apa yang Allah telah berikan. Ya, siapapun kita merasa mahal. Nikmat apa saja yang kita terima niku. Ya benar ketika Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kita tidak akan pernah mampu menghitung satuan-satuan nikmat yang kita terima dari Allah itu. Terus diampunkan. Coba bayangkan semua
Jadi ghufirat ma taqaddama, jadi seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Niku poin pertama. Yang kedua, nggih, semua ibadah wajib niku dilipat gandakan sampai nggih 70 kali, nggih. Yang sunnah dihargai seperti wajib, yang mubah dihargai seperti sunnah. Dan itu hanya ada pasal 1 bulan. Belum lagi yang diperebutkan banyak orang. Itu Lailatul Qadar. Yeah, the power of night. Gitu. Jadi malam yang punya kekuatan dahsyat. Makanya kemarin saya sampaikan ada seorang ulama yang meyakini bahwa ya malam itu punya kekuatan itu, perkara nanti ada malam yang ekstra di Ramadan itu mungkin saja iya. Yeah. Setiap malam diyakini ya, malam itu punya kekuatan yang ekstra dibanding kekuatan siang. Ya, niku di luar apa yang kita diskusikan kemarin ya, tentang napa niki? Saraf simpatik niku dan para simpatik niku ngoten. Tapi intinya niku nggih luar biasa ngoten. Jadi orang dijanjikan dalam tanda petik disayembarakan untuk mendapatkan kesempatan seolah dia pernah hidup setidaknya 83 tahun yang tanpa dosa, tanpa noda. Sebanyak itu siang hari berpuasa, malam niku ibadah tanpa sedikit pun punya kesalahan kepada Allah. Sinten sing gak kemecer niku sinten ngoten lho. Sementara ketika Kanjeng Nabi ngendikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Lah niki dikasih umur lebih dari umur yang Kanjeng Nabi itu ngendikan. Ya masing-masing kita hari inilah umurnya pinten. Wani kalkulasi ini loh. Rasanya tidak ada di antara kita yang berani memastikan kebaikan yang pernah kita lakukan jauh lebih dominan daripada kesalahan atau kekurangan yang kita lakukan. Niku ngoten. Nah, akhirnya kan kita termotivasi nih. Ya. Motivasinya lho ngoten luar biasanya Kanjeng Nabi, nggih. Nabi ngendikan man fariha bidukhuli Ramadan, siapapun orang yang nggih berharap mendapatkan Ramadan itu, seneng, fariha, yafrahu faroh, itu ladzatul qalbi biidrokil mahbub. Ketika sesuatu yang kita tunggu-tunggu itu terjadi, durung wae kawin, kemudian ono sing nglamar sesuai dengan yang dilamar, ngoten. Paribasane sing duwe anak, kemudian ada calon besan, ngoten nggih. Ya sing sesuai dengan kriteria kita, wah kita kepengen duwe besan, ternyata terkabulkan, ngoten. Terus kemudian dijanjikan hari gitu loh. Insyaallah kalau dugi tanggal sekian bulan niki. Oh niku wis rasanya banyak. Saya kula pun nate mewakili niku nggih. Mewakili dadi besan niku sekalipun kula durung tahu dadi besan niku wis pernah mewakili. Rasane niku deg-deg muga-muga karena ada di beberapa orang yang nggih diputus itu. Saya pernah punya teman Banyuwangi niku. Bayangkan undangan sudah disebar kemudian diputus sepihak oleh pengantin. Woi iku nek gak stres luar biasa niku. Ya. Niku contoh gitu, contoh gitu. Luar biasa. Loh, bareng kemudian yang dijanjikan besan datang, mengiyakan apa yang kita inginkan. Kemudian disepakati waktunya, terjadilah waktu itu. Senengin niku loh. Makanya banyak orang tidak tatak menikahkan anaknya sendiri. Berapa kali kalau pernah dipaksa oleh orang, kalau saya itu nyuwun jenengan sing ngakatkan. Nah, saya ngikuti Kiai Lirboyo, nggih. Jenengan putrinya berapa? 1. Nah, jenengan tidak pernah punya kesempatan lagi. Jenengan harus menikahkan sini. Jadi kalau Lirboyo itu madhabnya, ya, putra kedua silakan. Kalau mau putri kedua silakan kalau mau diwakilkan. Jadi kalau putri pertama, artinya harus punya pengalaman beliau itu mengakatkan sendiri. Karena kuatasnya nggak tatak niku, nangis sih satu dunia niku.
Mestinya ini kan seneng, kok nangis haru ngoten. Ini ku ladzatul qalbi bi idrokil ma. Senenge hati sesuatu yang ditunggu itu terjadi. Nah. Lah, kita niki harap-harap cemas hari ini ngoten nggih. Harap-harap cemas. Nggih, kalau wingi ya, ada banyak orang ya mendekati Ramadan itu dipundhut kali Allah satu. Ada sudah rojab nih loh. Sore tadi ada ibunya teman saya wafat. Terus kadang niku besok Ramadan dipundhut kali Allah. Ada yang ke Ramadan hari pertama, ada yang sampai tanggal 28, kurang menit tok riyoyo niku lho dipundhut kali Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah punya rencana yang lain, artinya ini lho nggih. Bahwa ketika kita kepengin ya, maghfurun ya, marhumun mubasyirina bil jannah itu kita kepengin ya, mendapat penghargaan itu. Karena itu dijanji oleh Allah. Yes. Kita kepengin wa balighna Ramadan tapi nggih kudu sumbut waya Ramadan teko dadak ngledek. Walale njaluk kok ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kemudian kita nggih naudzubillah tidak bisa memanfaatkan Ramadan sebagaimana mestinya. Ya Allah. Jadi karena momen spesial, karena itu ada hadis itu yang disebutkan di akhir Ramadan itu malaikat menangis kepada Allah. Menangis. Malaikat nggak punya nafsu itu menangis. Karena menangisnya, ya Allah, begitu cepat waktu yang Kau berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kene lagi poso sedina sudah alhamdulillah riyo kurang 29 dina. Lagi entuk sepisan ngoten nggih. Nggih. Malaikat ya Allah sudah habis ya Allah. Seperti misalnya sampean niku lho seumpama ning gone Indro Grosir ya, nyebut merek iki. Bonus iki lho ngoten nggih. Mestinya sampean mengidealkan 30 hari iku untuk bonus terus ngoten. Untuk diskon, untuk bonus, untuk diskon terus mawon. Lah ndelalah durung mari, durung tutup wis Indro tokone wis tutup. Wadah gak sido ngoten. Nah, seperti itulah ya. Nah ini lho ngendikan Kanjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nir. Sing senengan, maka kita harus seneng. Jangan yang kita terhantui oleh Ramadan. Waduh Ramadan mana? Sing dipikir iku sandale arek-arek iki piye ceritane. Koyo wis pedhot iki. Niku nek dadi masalah nggih, enggak akan pernah sehat dia. Ngoten lho. Jadi mboten bareng niku, wis niku serane pangeran. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alal rizqi. Banyak orang yang kemudian diberikan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena nggih sumutasihhu itu dalam penelitian ilmiah nggih, ternyata tidak semuanya orang niku puasa sehat. Ini karena satu di antara motivasi yang paling dominan mempengaruhi puasanya sehat atau tidak sehat itu ketika motivasinya tidak benar. Itu pernah dilakukan di Malang nih. Jadi ada komunitas orang dari berbagai strata sosialnya. Dari semua struktur sosial diundang KB, dicek, jurnal check up semua, sehat semua. Takoni motivasinya. Niki pun badhe cedhek niki Ramadan, pripun mboten jenengan Ramadan. Oh, ada yang seneng, ada waduh. Kok iso tak ganti dhuwit tak ganti. Waduh, ya sengko lah ndelok nek kuat ya poso, ora kuat ya gak ngono misalnya. Nanti di pertengahan Ramadan dijenat check up lagi. Ditanya yang serupa lagi. Di akhir Ramadan, setelah Ramadan ditanya lagi, dicek lagi. Ternyata beragam. Dan motivasi itu mempengaruhi sehatnya. Jadi gula darah, tensi itu menjadi naik macam-macam. Karena itu ada napa jenenge orang barat yang meneliti tentang puasa. Jadi ono wong barat orang muslim dia merasa dalam penelitian ilmiahnya puasa itu luar biasa.
untuk umat manusia. Ternyata dilihat gitu, oleh orang Barat, carane wong poso wong Islam itu tidak sesuai dengan yang semestinya menurut wong Barat. Nah kita ngomong neliti tok ora tau nglakoni, kene lumayan wis nglakoni. Jadi orang Barat itu menyayangkan kita ini puasa tidak seharusnya, masih seadanya poso, penting poso. Nah, ini yang Imam Ghazali juga ngeritik itu. Jadi bahasanya almarhum Abah ini kan ada poso kerja bakti ini. Jadi saumul awam wis pokoke ora mangan, ora ngombe, ora nglakoni sing batalne babah wis ngono. Tapi jangan tanyakan pahala karena kam min shaimin laisa lahu min samilal ju'wala. Ora oleh apa-apa. Kerja bakti sekian jam ya sapa kate mbayari kerja bakti? Ora ono. Rohan. Lho, padha puasa kok rohan ngoten. Ada yang puasa orang khusus. Baru yang khusus itu yang puasanya sudah tidak lagi dalam limit waktu Ramadan karena itu sikap. Puasa itu instrumen. Ada goya, ada goal yang dituju itu. Jadi Ramadan itu hanya bagian dari instrumen mengantarkan goal orang menjadi muttaqin itu. Ono liyane meneh niku lho. Iki sing khawasul khawas pun mriku mlayu niki. Nah, niki kita niki ancang-ancang starting. Cara wong niku pemanasan niki wis warming up lah. Wis apa sing kira-kira cekak kecekluk, cekak moro-moro kaget apa jenenge sarape, urate macam-macam. Nah niku nggih menjadi penting nggih. Nah, dalam dunia kesehatan ternyata niku penting. Maka kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah berikan keberkahan atas apa yang dijanjikannya selama bulan Rajab dan Muharram, dan sepenuhnya nanti kita berharap agar betul-betul mendapati Ramadan. Kadang-kadang nih ngiris awak niki ndelok awake dhewe niku miris. Jadi kok gak Ramadan kepengin khatam Quran. Nek cerita iku ya ngono, 3 dina le iso le nggih. Pokoke nggih saben mari salat nggih sak juz berarti 1 hari semalam 10 juz ngoten nggih. Pinten nggih? 5 ping 5 berarti 6 hari khatam atau 2 juz 3 dina khatam ngoten nggih. Bareng wis poso tenan kadang-kadang ora khatam. Ya niki sepisane ora khatam apa meneh ping 2 ping 3 niki. Nah niki menjadi evaluasi kita bersama momen yang menarik niki nggih, termasuk nggih kita kembali kepada hikmah seperti yang kemarin disampaikan itu, mengapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah sholat itu, karena sesungguhnya tidak sekedar kita mengikuti instrumen, tapi ada mafis sholah niku wonten, mawaru as sholah niku. Jadi apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah tentang sholat itu. Karena Kanjeng Nabi ngendikan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi mestinya nggak ada kata sulit bagi kita kalau kita punya pemahaman yang luar biasa terkait apa yang seharusnya kita lakukan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan kita untuk melakukan ibadah termasuk di dalamnya sholat, menikah, dan kemudian makan minum itu sejajar, seimbang. Mestinya begitu. Tapi hari ini masih kita merasakan betapa sholat itu masih sulit kita nikmati. Kita belum bisa menikmati seperti Nabi kita Muhammad SAW yang sampai bengkak kakinya. Bengkak itu karena peredaran darah tidak normal. Jadi kira-kira nek sampean naik kendaraan Malang Yogyo itu terus gak mudun blasnya itu baru. Kok saat sandalku sepatuku luwih gede pas kene iki. Nah,
Nah, kita sholat apa yang ngono ngoten niki. Sampai bengkak bareng ngoten niku, ya Allah. Niki yang jadi evaluasi kita. Itu Kanjeng Nabi masih saja begitu. Nah, mestinya kita juga punya kewajiban moral untuk nggayuk ya. Setidaknya nggih seperti yang kemarin saya sampaikan, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bertanya kepada sahabatnya nih. Jadi kalau Nabi itu memisalkan, mengibaratkan bahwa sholat itu layaknya mandi, maka sholat 5 kali berarti mandi 5 kali. Pertanyaan Nabi, hal yabqa min darini syai'. Apakah orang itu masih tersisa akan napa dakinya niku nggih. Bolote napa tasih wonten. Nah, ketika dijawab ya, mungkin saja masih ada, tetapi setidaknya itu meminimalkan daripada ora tahu atus. Niku tok barangkali sudah sedikit memotivasi kita bedane wong salat mbek wong ora salat. Apalagi kemarin diberikan catatan yang luar biasa bahwa sholat itu menjadi penentu. Kalau orang sudah jahid ya, menentang akan sholat, maka sesungguhnya dipertanyakan keislamannya ya. Kalau orang itu masih tidak ngelakoni sholat tapi masih merasa punya kewajiban, kemarin kan disebutkan tuh ya. Jadi siapapun orang yang masih merasa bahwa sholat itu menjadi kewajiban baginya, dakhalal jannah, sekalipun orang tahu sholat. Tapi kalau sudah kemudian macam-macam ya, ngelok nih wong apa maneh, wis niku naudzubillah, dipertanyakan keislamannya. Ya. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW dalam satu kesempatan juga pernah bertanya kepada sahabatnya tentang afdolul, ditanya oleh sahabatnya, afdol amal yang paling baik itu apa, Kanjeng Nabi? Ini memang sesuai dengan konteks, sesuai dengan siapa, apa kira-kira yang melatar belakangi pertanyaan itu dan kapan, sehingga jawaban Nabi itu bisa berbeda-beda. Dalam konteks niki Kanjeng Nabi ngendikan as-shalah, summamah as-shalah, summamah as-shalah. Ini sampai 3 kali. Baru kemudian Kanjeng Nabi ngendikan al-jihad fi sabilillah. Karena kalau wau jadi salat itu tanha anil faksha wal munkar. Jadi salat itu mengantarkan orang punya jati diri menjadi seorang solih ya. Bahasa sekarang itu soleh sosial kali soleh individual. Jadi sesungguhnya dipertanyakan orang niku nggih, soleh itu mestinya ketika orang soleh itu otomatis nggih, individual dan sosialnya itu menyatu. Niki ana wong sing mboten ngoten. Ya nyun sewu. Pernah itu bisa terjadi siapa saja nggih, dan konteksnya apa saja, tapi ada nggih, seorang teman yang dia mendapat beasiswa ke Amerika S2 sampai dengan menjelang hari keberangkatan itu beasiswa belum cair karena dia merasa ini kesempatan emas bagi saya, nunggu beasiswa sampai kemudian perkuliahan sudah jalan di sana saya gagal, rugi. Nah, akhirnya mbuh carane piye pokoknya berangkat. Nyampe di sana, satu waktu ada kesempatan libur dia pulang. Nah, maka dia menanyakan kepada sponsornya yang memberikan beasiswa itu. Iku pas ndelalah dina Jumat. Ndelalah manen niku wis kira-kira 10:30 apa jam 11. Nah, dia kaget karena beasiswanya itu tidak hanya dipotong sepertiga, lebih dari separuhnya. Dia kaget, lu gimana apa? Enggak apa-apa lah kalau untuk pajak, tapi ini untuk apa? Kok sampai sekian banyak itu? Diskusi lama. Gak gelem dang dicair nih. Yang menarik, pertanyaan orang yang mencairkan uang ini. Ini jadi enggak? Mau enggak ini dicairkan? Dengar tuh Istiqlal sudah azan, sudah baca Quran, sudah mau sholat itu. Nah, ini kan wong nek paham niku
iki kok gak ono hubungane gitu loh. Dia ingat sholat sebagai sebuah kebutuhan dia, tetapi ketika dia memperlakukan itu kepada orang ini orang eling gitu. Paham maksudnya gitu? Waduh, ini gue dikritik, ini gue onon ada seorang jurnalis di Mesir itu yang membuat istilah at-tadayyun al-mangkus, keberagamaan yang tereduksi. Jadi nyambut gawe terlambat, itu nggak merasa berdosa. Ya. Tapi ketika waktunya sholat, cepet-cepetan dengan masjid. Ini kok dipertanyakan ini kok nggak ada hubungan ini. Jadi keterlambatannya sholat niku koyok opo ngoten keterlambat. Tapi giliran dia terlambat dari bekerja, dia tidak merasa punya dosa. Nah ini jenenge jadi tidak mboten linear, tidak membias, tidak memberikan implikasi positif. Ya. Makanya mestinya niku orang itu ketika disebut soleh, satu simultan satu sisi itu ya soleh sosial, ya soleh individual. Tapi nyatanya ada yang niku sing sisi sosialnya niku bagus, okay. Kemudian sisi individualnya tidak, dan sebaliknya wonten sing individualnya bagus tapi sisi sosialnya tidak bagus. Wonten ngoten niku. Lho sing apik ngoten niku kathah ngoten niku. Artinya wonten ngoten niku nggih. Jadi menurut masyarakatnya bagus lah nggih. Niki seagama wonten ning Jogja niku ada seorang yang sampai orang itu bertanya, masa iya? Kadang-kadang nggih, mohon maaf menjadi koreksi kita nggih, ketika ada orang menyebut ada orang yang benar tidak muslim, tapi semua masyarakat meyakini dia orang baik. Empatinya kepada masyarakat itu luar biasa. Ketika dia meninggal, di antara kita yang nyebut guyoni, ojo-ojo engko wis ning swarga saiki. Kita nggak boleh kemudian ikut percaya wong syaratin niku illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kudu iman dulu baru sholihah. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang kebetulan non muslim dia berbuat baik, di mana keadilan Allah terhadap orang itu? Nah, kadang-kadang kita digoda dengan pertanyaan itu. Maka jawaban kita kepada mereka niku ngeten. Jadi kebaikan mereka niku oleh Allah dibalas dengan cara disebut berulang-ulang oleh siapapun orang yang masih hidup. Itu cukup bagi dirinya sebagai sebuah balasan. Ning swarga nggih mboten wong ora aman. Ngoten. Wonten ngoten niku tiyang. Wonten sing tiyang niku ya kalau wis nek salat poso aja diganggu ngoten. Tapi enggak punya kepedulian pada orang lain, guys. Ngelokne wong liya gelem niku wis naudzubillah. Jangan-jangan termasuk al-muflis. Manil muflis fina itu kembali. Al-muflis fina yaumil qiyamah man jaa yaumil qiyamah bi sholatin wa zakatin dengan amal apa mawon tapi kemudian satama hadza wa durabata naudzubillah min dzalik. Nggih. Nah niki dalam rangkanya kalau kita tersemangati nggih. Muga-muga Ramadan nggih dalam waktu yang tidak lama niki benar-benar kita dapati. Allah memberi kesempatan kita menemui ngoten nggih. Terus yes mugi-mugi mawon kita punya komitmen kudu maksimal ketimbang Ramadan yang telah lalu. Karena Ramadan kemarin tidak akan pernah sama dengan Ramadan ini. Ramadan ini tidak akan pernah sama. Kalau cuma kok sama, kira-kira menemui atau tidak hari ini kita masih was-was. Ya. Ketemu borai sampai Ramadan ini. Dan itu nggih, tapi nggih kalau wau. Jadi yamhumullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Sepanjang kita berdoa dengan intens nggih. Wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Mungkin saja nggih dalam daftar skenario hidupnya itu enggak menemui gitu. Tapi karena intens dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Diulang-ulang sampai akhirnya Allah memutuskan, ya wis tak kasih kesempatan gitu. Sesuai karena Kanjeng Nabi ngendikan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Pokoknya yakin yang kita minta.
Ya, monggo lah, ya, Allahumma barik lana dilagokne monggo, tapi harus ada dalam kekuatan diri kita. Ramadan tahun ini kita insya Allah temui. Ya. Wonten pertanyaan? Ya. Nggih, nambah titik nggih. Faslun ay hadza faslun utawi iku fasal suci. Bermula ini adalah satu fasal wasara itu wujubus sholati, dan bermula beberapa syarat wajibnya sholat itu adalah salah satu asya, 3 hal. Al-islamu yaitu Islam, wal bulughu dan balik, wal aklu dan berakal. Wahwa dan bermula akal ini menjadi haddut taklif, menjadi kriteria pembebanan. Ai idzat stama'at, artinya ketika telah berkumpul apa hadhil umuru, hal-hal ini salah satu yang 3, al-madhkuratu yang disebut, wujida maka ditemukan apa at-taklifu pembebanan, bisolati dengan solat, wa ghairiha dan selain solat, min furu'is syariah dari cabang-cabang syariah. Wa idza lam tastami, dan ketika tidak berkumpul apa hadhil umur as-salasah al-madhkurah, intafa maka hilanglah apa at-taklifu, taklif. Wa dalla dan menunjukkan ala syartil Islam, atas persyaratan Islam, apa hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari wa Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa anan nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'asa adalah mengutus siapa Nabi Mu'adzan akan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ilal Yaman, ke Yaman. Faqala, kemudian memerintahkan siapa kanjeng Nabi, ud'uhum, mengajaklah kamuhum akan mereka ahlul Yaman, ila syahadati an, untuk menyaksikan bahwa adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah adalah ada, illallah, kecuali Allah, wa anni, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u, fa in ata'u, fa inhum, jika taat siapa mereka, atau artinya taat siapa mereka, lidzalika akan syahadati alla ilaha illallah wa syahadati anni Rasulullah, fa'alimhum, memberi informasi siapa kamuhum kepada mereka, annallah, akan sesungguhnya Allah adalah qadif tarodo, benar-benar telah memfardukan siapa Allah alaihim, atas mereka, khamsa sholawatin, akan 5 kali sholat, fi kulli yaumin walailah, di setiap hari dan malam. Wadalla, dan menunjukkan ala stiratil akli wal bulugh, apa hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis siapa Abu Daud wa ghairuhu an aliyin, dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anin Nabi ayruya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol rufi'a, diampunkan apa rufi'a, diangkat apa al-qalamu, catatan, al-qalamu, pena, dari catatan amal, an salasatin, dari 3, an-naimi, orang yang tidur, hatta yastaiqidu, sehingga terjaga siapa naim, wa anis sobi, dan dari anak kecil, hatta yahtalima, sehingga balik siapa sobi, wa anil majnun, dan dari orang yang gila atau tidak sadar, hatta yakila, sehingga sadar. Yahtalim artinya yablu. Niki menjadi catatan penting. Jadi usia menurut syariat itu ketika sudah balik, memang belum mengintegrasikan aspek belum mengintegrasikan aspek integritas,
Jadi pokoknya karena itu berkembang. Jadi usia taklif itu pokoknya balik sudah berakal, kemudian dia muslim, ya, maka dia punya kewajiban. Sesungguhnya memang ada pertanyaan yang luar biasa. Dibanding dengan aturan-aturan selain Allah, mana yang lebih utama? Aturan Allah atau aturan yang dibuat orang atau siapapun selain Allah? Ya tentu kita tidak akan pernah mengiyakan yang dibuat oleh selain Allah yang lebih baik. Lihat nyatanya yang ditetapkan oleh Allah itu usia balik. Orang balik itu dianggap sudah dewasa. Tetapi sekali lagi integritas, ya, moralnya, integritas, keilmuannya, ini masih beragam sesuai dengan basic atau latar belakang siapapun orang dilahirkan di mana dan oleh keluarga siapa, sehingga kecakapan itu buktinya Kanjeng Nabi Allah ngendikan itu harus rus itu cakap secara tidak intelijensianya. Jadi ketika misalnya orang ditinggal wafat oleh orang tuanya ketika dia belum balik, dia menerima harta pusaka. Sekecil itu orang tidak boleh menerima harta pusaka itu sebelum orang itu dinyatakan rusd. Kalau dia sudah punya kelayakan untuk menikah, itu pun ya tidak boleh diberikan semua, tapi harus ada kasus. Jadi diberikan sedikit dipantau. Kalau memang dia bisa menggunakan dana itu, baru kemudian diberikan utuh ya, bagi walinya. Jadi tidak boleh diberikan ketika di usia belia itu. Tapi minimal ya, itu ketentuan Allah. Jadi karena itu di dalam fikih ya, untuk persyaratan-persyaratan termasuk puasa, menikah itu ya, di dalam perkawinan ya, niku ada istilah nufud, ada istilah subut ya. Jadi siapapun orang itu menikah dengan perempuan 0 tahun ya, secara fikih itu sah. Ono wong nggih umure wis 30 tahun, kemudian menikah, kemudian dinikahkan dengan bayi yang tadi pagi lahir. Nggih. Karena persalinan normal, isuke dijupuk ke rumah sakit digendong. Lho kapan nikahe kok wis nggawa arek? Nggih niki garwa kula. Niku masyarakat ngira nek iku anake, mung ketok duwe bojo kok moro-moro gendong arek. Jari niki arek niki nyonya kula niki. Itu sah demi hukum. Sama seperti Sayyidah Aisyah dinikah itu qoblal bulu, tetapi eksekusinya, nufutnya diserahkan kepada Nabi itu ba'dal bulu. Artinya setelah masyarakat memandang bahwa memang dia sudah dewasa. Ya, di samping memang punya rencana yang lain Allah dengan perkawinan Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu. Karena ada banyak legalitas, ya, legal formal itu, sampai hal-hal yang sifatnya pribadi nggak mungkin diceritakan oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya, maka terus kemudian muncul Aisyah, lagunya adik, iling Aisyah tok. Jadi diceritakan tentang kemesraannya macam-macam itu menjadi di samping menceritakan tentang legalitas, karena Kanjeng Nabi itu menikah semua punya latar belakang, punya motivasi, alasan sendiri-sendiri, termasuk legalitas. Perkawinan Sayyidah Khadijah itu aspek sosiologis dan legalitas hukum, ya. Kemudian dengan Sayyidah Maria Qibtiyah, ya, dengan Sayyidah Saudah, masing-masing punya alasan-alasan, termasuk dengan istrinya seorang Zaid bin Harisah, ya. Orang yang dulu semua orang nyebut itu ya, Zaid bin Muhammad, kemudian ditolak oleh Allah, nggak akan pernah merubah ya. Zaid itu kapan saja ya, di mana saja tetap bin Harisah, nggak pernah jadi bin Muhammad. Maka ditelakkan oleh Allah, istrinya Zaid bin Sabit diminta untuk diceraikan, dan setelah bercerai dinikah oleh Nabi ya. Itu kalau misalnya nggak boleh, tentu akan ada komentar masyarakat yang luar biasa ya. Kan dianggap kebangetan untuk mantan mantu dinikah gitu.
Nah, itu membuktikan bahwa ternyata Zaid itu ya siapapun adalah orang lain bagi Kanjeng Nabi. Maka ketika dinikah istrinya nggak ada alasan. Itu alasan legal formalnya. Ya, ini menjadi penting. Ya. Kalau kita niku wallahu a'lam bishawab. Ya, pindah malih kita baca Fatihah ya, di malam yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Ya, siapapun yang ya, kita bersama keluarga hari ini, semoga Allah senantiasa berikan hidayah, inayah, kesehatan yang prima, rezeki yang halal, yang barokah. Semua apa yang kita pinta Allah mudahkan untuk kita gapai dan kita raih. Saudara-saudara kita yang hari ini sakit, termasuk mbak-mbak, siapa saja, para santri di mana saja berada yang kebetulan sakit, apapun sakitnya, termasuk yang dijak kenalan sama COVID, ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama, dan semoga siapapun orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, ya, para muassis Nahdlatul Ulama dan semua penerusnya di mana saja berada yang telah mendahului kita, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan surga Allah SWT. Kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah selama bulan Rajab, Sya'ban, dan kita dipertemukan dengan Ramadan. Allah berikan kita ketetapan iman sampai waktunya Allah memanggil kita. Allah pastikan kita bagian dari hambanya yang mendapatkan predikat husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadril Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dina. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa anitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya. Dan secara khusus ya, kita mohon kepada Allah agar wabah apapun ya, di Indonesia ini, ada gempa, ada gunung Merapi, ada banjir, longsor, seolah lengkap di samping corona. Ya, semoga segera sirna, karena kalau tertarik dengan penyampaian bahwa sesungguhnya corona jangan dilawan. Itu seperti sampean yang takut anjing, kemudian mertamu ke rumah yang kebetulan punya anjing. Iku nek sampean lawan ya sampean diserang. Nggih. Tapi sing kita nggak perlu ngelawan, kita minta tolong kepada yang punya anjing. Kirikmu lho aku wedi. Neli mlebu. Jadi kita juga mohon kepada Allah itu, ya Allah. Jadi sing duwe corona niku sing maksud logika itu kok menarik ya. Jadi ya bulan Rajab bulan istighfar, kita perbanyak istighfar mugi-mugi mawon. Nggih, karena likulli syai' hikmah, tidak ada segala satu yang terjadi kecuali Allah inginkan itu. Li khamsatun
أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة istajib doa'ana ya Rabb ya Rabb Allahumma sallimna min korana bijah Rasul Muhammad Rasulullah sallimna ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.